أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian takwa kepada Allah itu apa? Sekarang penting kita mengetahui apa itu takwa. Jangan sampai kita ini selama ini hadir sholat Jumat, takwa kepada Allah, wahai kaum muslimin, bertakwa kepada Allah. Ya. Apa takwa? Ya takwa. Jangan seperti itu. Kita akan sebutkan beberapa pendapat, beberapa perkataan para ulama berkaitan dengan takwa. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, al-muttaquna ittaqu ma hurrima alaihim wa addaw mafturida alaihim. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, takwa itu apa, Pak? Takwa itu apa, Bu? Takwa adalah orang yang menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan kewajiban-kewajiban. Takwa menjauhi larangan, menjalankan kewajiban atau perintah. Apa di antara perintah? Salat. Maka bapak-bapak yang hadir ke sini salat, itu alamat Anda orang yang bertakwa. Puasa Ramadan, zakat bagi yang sudah memenuhi persyaratan, berhaji bagi yang mampu, itu semua takwa, menjalankan perintah. Terus kemudian takwa itu tidak cukup dengan menjalankan perintah, tidak akan sempurna takwa tersebut sampai seseorang menjauhi kemaksiatan. Maka jangan sampai pernah mengira, nggak apa-apalah, saya terus memperbanyak ketaatan, dosa terus juga saya kerjakan, tapi saya rasa lebih banyak kebaikan saya deh. Belum tentu. Dosa sudah pasti didapatkan, amalan baik kita belum ada kabar diterima. Maka takwa tidak akan sempurna sampai seorang meninggalkan larangan, meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Dua ini harus ada, baru dikatakan orang itu bertakwa. Orang meninggalkan sesuatu yang dilarang tapi dia nggak menjalankan kewajiban, bukan orang yang bertakwa. Orang yang melakukan kewajiban tapi terus juga melakukan kemaksiatan, orang yang tidak sempurna ketakwaannya. Kapan ketakwaan itu sempurna? Menjalankan perintah, menjalankan ibadah, kewajiban, dan menjauhi larangan, kemaksiatan, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkataan siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian perkataan selanjutnya dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, laisa taqwallahi bisiyamin nahar wala biqiyamil lail wa takhliti fima baina dhalik, walakin taqwallah tarku ma harramallah wa ada'u ma aftaradallah, faman rizqa ba'da dhalika khairan fahuwa khairun ila khairin. Takwa adalah bukan hanya dengan puasa di siang hari. Takwa adalah bukan hanya melaksanakan sholat malam dan terus melakukan keduanya dan cukup dengan ketaatan. Tapi takwa itu meninggalkan yang Allah haramkan dan menjalankan yang Allah wajibkan. Siapa yang sudah melakukan hal tersebut kemudian dianugerahkan kebaikan, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Maka menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kemudian Talaq bin Habib mengatakan rahimahullah, takwa itu apa? At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Takwa itu engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya ilmu dari Allah. Ini lebih spesifik. Anda ingin bertakwa, tidak bisa kecuali Anda harus menuntut ilmu. Makanya dikatakan menuntut ilmu jalan yang paling mudah menuju surga. Kenapa? Iya, semua dalam agama ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kecuali dengan ilmu. Anda bertakwa, meninggalkan yang dilarang, menjalankan perintah, itu harus dibangun di atas ilmu. Kemudian tarju sawaballah, dia mengerjakan ketaatan dengan di atas ilmu, dibangun di atas ilmu, mengharapkan pahala dari Allah, dan dia meninggalkan kemaksiatan juga di atas ilmu.
Orang itu tidak mungkin mengetahui itu kemaksiatan atau tidak kecuali dengan ilmu. Jangan sampai hanya dugaan-dugaan, ditinggalkannya, dikiranya maksiat, padahal itu adalah perbuatan ibadah. Maka butuh ilmu. Ya, makanya banyak di kalangan para ulama, di antaranya juga ada sahabat Huzaifah ibnul Yaman. Beliau mengatakan, manusia, para sahabat di zaman Nabi, mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Adapun aku, kata sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu, aku bertanya tentang keburukan. Kenapa? Makhafata ayyudrikani, aku takut aku melakukannya sementara aku tidak mengetahui itu sebuah kesalahan. Maka orang yang meninggalkan kemaksiatan itu butuh ilmu. Jangan sampai Anda meninggalkan ternyata itu ketaatan, seperti itu. Maka tidak ada alasan kecuali kita harus belajar. Takhafu iqaballah. Setelah dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, membangunnya di atas ilmu. Kenapa dia melakukan itu semua? Dia takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antaranya yang terakhir kita cukupkan dengan perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan takwa itu ayyuta'a fala yu'si wa yuzkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Takwa itu engkau taat dan tidak bermaksiat. Takwa itu engkau mengingat Allah dan tidak lupa kepada Allah. Takwa itu engkau bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepada Allah. Itu takwa. Maka jalankan jemaah sekalian, muhasabah, cek selama ini bagaimana amal ibadah kita. Cek apa perintah yang Allah wajibkan yang kita belum kerjakan. Setelah kita cek perkara yang diwajibkan, apa perkara sunnah yang kita belum mengerjakannya. Karena perintah itu ada kalanya jatuh kepada wajib, ada kalanya jatuh kepada sunnah. Terus introspeksi, apa dosa yang selama ini masih saya lakukan? Apa keharaman yang masih saya kerjakan selama ini? Iya, kita bisa katakan orang mungkin saja melakukan ibadah, mengerjakan sholat, hadir kajian, tapi ada dosa yang selalu, yang masih dia belum bisa lepaskan sampai saat ini. Ada. Betapa banyak di antara ikhwan datang, kita lihat dia Masya Allah penampilannya, suka hadir kajian, ternyata dia terlilit riba. Tidak bisa lepas dari roda riba. Sebagian lagi mengeluhkan tentang susahnya dia berbuat baik kepada keluarganya. Ada seseorang yang sholatnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, ketemu jemaah yang lain, ikhwan Masya Allah, ternyata sama istrinya zalim. Ada yang seperti itu. Maka introspeksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan dari yang Allah wajibkan, dan apa yang sudah kita tinggalkan. Bagaimana sikap kita kepada kemaksiatan, kepada sesuatu yang Allah haramkan. Dengan begitu maksimallah ketakwaan kita kepada Allah. Kita nggak sebutkan secara lebar keutamaan takwa karena sudah familiar. Di antara keutamaan takwa, pertama, otomatis masuk surga. Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ambillah perbekalan kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang kedua, kemudahan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh dari laki-laki maupun perempuan sementara dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik, bahagia di dunia dan di akhirat. Maka kunci kebahagiaan bertakwa kepada Allah. Apalagi orang yang bertakwa kepada Allah, urusannya dimudahkan. Kita nggak pungkiri semua kita punya problem, tapi orang yang bertakwa, solusi dari problemnya itu mudah. Kita punya problem ya, semua punya problem, nggak ada yang nggak punya masalah di dunia ini. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah, penyelesaiannya mudah.
Karena itu janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Rezeki Anda sulit, perbaiki takwa Anda kepada Allah. Makanya benar sebagian orang-orang tua kita tuh mengatakan, perbaiki hubunganmu sama Allah, Allah akan baiki duniamu. Betul. Allah katakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan problem, Allah akan berikan jalan keluar dari problem-problemnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari cara atau dari jalan yang tidak dia pernah sangka-sangka. Sebab yang mendatangkan rezeki bertakwa kepada Allah. Kemudian di antara faidah takwa, keutamaan takwa, pahala seorang dibesarkan dari ibadahnya disebabkan ketakwaannya. Orang yang sholat itu pahalanya berbeda-beda. Di antara hal yang menjadikan bedanya pahalanya, niat dan kualitas takwa di antara keduanya. Dan orang yang bertakwa dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan masih banyak lagi. Tapi intinya, untuk masuk surga, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga apa? Takwa Allah, bertakwa kepada Allah.